Tetapi justru ibu saya tuh, you can say she's like a dragon mom gitu. Jadi didikannya sangat keras gitu, bahwa kita bahkan zaman SMA pun kita harus sudah pulang. Sekeras apa? Kita harus sudah pulang sampai di rumah sebelum jam makan malam. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak sahabat SP30 bertanya sama saya, Pak Chandra itu sebenarnya menabung saham apa sih? Boleh nggak rekomendasi Pak Chandra itu menabung saham apa? Nah, sahabat entrepreneur, karena saya tidak pernah menjawab pertanyaan ini, tetapi saya akan menjawabnya langsung dengan seorang pakar finansial. Saya ulangi, pakar finansial, di mana beliau sudah qualified untuk membahas masalah keuangan dan saham bersama dengan Anda. Dan tentunya bukan channel Success Before 30 namanya, kalau cuma memberikan konten-konten biasa. Tapi konten kami selalu berbobot dan penuh dengan unsur edukasi finansial. Saya sarankan Anda, untuk Anda bisa kita diskusi lebih jauh, dan Anda silakan klik link webinar di bawah, semuanya gratis. Saya akan berikan edukasi finansial gratis dengan pakar finansial, dan di situ Anda akan tahu saya menabung saham apa saja. Sampai jumpa di webinar, salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini channel Success Before 30 kedatangan tamu lagi, wanita yang sangat cantik. Di samping saya panggil Mbak Sarah. Terima kasih. Beliau bernama Rahayu Saraswati. Mungkin orang kenal beliau sebagai dulunya pemain film, bintang film. Tapi beliau lebih terkenal sebagai anak dari salah satu konglomerat di Indonesia, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, atau keponakan Ketum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Welcome to our channel, Mbak Sarah. Terima kasih Mas Chandra. Mas ya. Mas ya. Kita udah klarifikasi itu. Klarifikasi. Tadi saya mau dipanggil Om, nggak jadi. Nah, bagaimana kita akan mengulik kisah beliau setelah yang satu ini? Mbak Sarah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Siap. Ya, kalau masa kecilnya Mbak Sarah itu di mana sih? Saya di Indonesia sampai usia 12 tahun, baru setelah itu sekolahnya di luar. Sejak SMP, SMA, kuliah di luar. SMP, SMA, kuliah di luar. Iya. SD itu di mana tinggalnya? SD di Jakarta. Dari kecil saya Jakarta. Dari lahir saya memang di Jakarta. Sekolah di mana Sekolah SD-nya di Tarakanita 2. Oh, Tarakanita. Tarki, ya. Oke. Terus SMP kemana tuh? SMP saya di UWC, SEA, di United World College di Singapura. Tapi itu less than 1 year. Setelah itu saya langsung ke Swiss karena ayah saya waktu itu ditugaskan sebagai duta besar luar biasa untuk Eropa bagian utara dan timur, dan kebetulan ditempatkannya di Geneva. Jadi waktu itu saya ikut sama keluarga. Kalau UWC kan boarding school, akhirnya saya ikut dengan keluarga pindah ke Swiss gitu sampai lulus SMA di situ. Terus kan ceritanya sampai ke Swiss ya. Nah, kan istilahnya terus ke Amerika. Waktu itu ayah sebagai diplomat ya? Yes. Sebagai diplomat ya, terus akhirnya ke Amerika. Gimana nasibnya pindah-pindah gitu? Sulung ya? Sulung atau bungsu? Enggak, saya anak tengah. Oh, anak tengah ini. Can't you tell? Biasanya ada stereotipnya gitu kan kalau buat anak tengah seperti apa. Iya, anak tengah itu biasanya memegang... agak rebel dikit gitu. Rebel dikit. Tapi it's okay sih, it's okay. Dan keliling pengalamannya gimana? Ceritanya kan keliling ya? Iya betul. Jadi memang dari kecil sih kita memang suka traveling. Sudah dididik untuk terbiasa traveling. Gitu. Karena kondisi ya? Iya, karena kondisi. Tapi juga memang dari kecil kita sudah suka traveling itu. Ayah saya memang suka untuk bawa keluarga traveling. Jadi waktu kita pindah ke luar negeri, it's not too much of a shock gitu. Bukan hal yang mengagetkan, tidak. Tetapi justru ibu saya tuh, you can say she's like a dragon mom gitu. Jadi didikannya sangat keras gitu, bahwa kita bahkan zaman SMA pun kita harus sudah pulang. Sekeras apa? Kita harus sudah pulang sampai di rumah sebelum jam makan malam. Kalau enggak? Ya, you don't wanna get her mad pokoknya. Pokoknya jangan buat ibu Perang saya dunia marah. ketiga tuh kayaknya ya.
itu kuat. Tapi juga selain dari itu prinsip-prinsip sebenarnya yang sangat kuat, bahwa wherever we go, kemanapun kita pergi, kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita never forget where you come from. Jangan pernah lupa kita tuh dari mana, gitu kan. Jadi nilai-nilai seperti itu sangat dididik oleh ibu saya. Saklek banget lah gitu. Saklek. Ibu orang mana sih? Jawa Timur, Ponorogo. Oh ya, itu. Warok. Iya, warok. Reok. Jadi kalau misalkan dilihat ini perpaduan antara Warok Ponorogo, terus Kebumen ya kan, Kebumen sama Manado. Bahasa Manado bisa nggak? Nggak bisa itu. Nggak bisa? Iya. Gue lebih jago dong. Iya kayaknya, karena oma saya almarhumah itu dia ngomongnya justru Belanda. Oh iya sih, benar. Iya, jadi karena kan bahkan tinggal dengan opa dulu kan, juga ketemunya juga waktu di Belanda. Iya, benar. Oke, kembali ke cerita keliling dunia. Jadi pindah-pindah terus. Ya. Wah, bisa nguasai berapa bahasa ini? Waktu dulu ya, kayaknya sekarang udah forget everything gitu. Jadi waktu di Swiss memang kita harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Prancis karena di Geneva, bukan di bagian Jermannya. Tapi saya waktu itu juga belajar Jermannya. Jadi bisa dikit lah. Kalau Jerman tuh masih bitte. Ambition. Saya cuma taunya iklik di div. Ngertinya itu doang gitu loh. Pada nggak tahu kan apa? Nggak tahu. Yang tahu tulis di kolom komen. Asik, seru ini orangnya nih. Oke. Itu kayaknya zaman masih pacaran tuh. Iya. Sedangkan bahasa Prancisnya cuma ngertinya bonjour. Nah, udah itu doang, udah. Lo harusnya taunya je t'aime dong. Kalau misalkan iklim bedih harusnya je t'aime. Oh iya. Nah, itu baru sama. Oke, nanti digeledah terus saya nggak ngerti apa-apa. Oke, terus cerita ke soal perjalanan sampai college atau sampai uni? Perjalanan. Ya, waktu itu dari SMA ke kuliahnya itu di University of Virginia. Oh, langsung ke Amerika ya? Ke Amerika. Oke. Terus setelah itu, tapi kalau di Eropa kan kuliahnya pakai bahasa Inggris? Yes. Karena international school. Oh, international school. Ya, betul. Jadi itu kenapa harus belajar beda-beda, karena international school. Kita diajar jadi karena kita di Geneva, Inggrisnya kan istilahnya bahasa intinya. Benar. Internasionalnya. Tapi karena kita di Geneva belajar bahasa Prancis harus. Tinggal tambahan opsi mau belajar bahasa ketiga atau tidak. Nanti buat saya bahasa keempat. Nah, waktu itu saya belajar bahasa Jerman. Oke. Keren. Terus kemudian sampailah di Amerika. Di jurusan di kuliah apa itu? Iya, jadi saya sebenarnya dari usia 14 tahun sudah tahu bahwa saya mau jadi professional actor. Oh, dari jadi memang udah punya cita-cita? Sudah dari usia 14 Kenapa tahun. Itu? I fell in love. Bener-bener saya jatuh cinta, merasa saya punya panggilan hidup untuk masuk ke dunia seni peran. Dan sejak pasti ada yang menginspirasi 12, dong? Enggak juga, jadi waktu itu pertama kali aktif, jadi audisi pertama kali usia 12 tahun waktu di Singapura. Dan waktu di sekolah Singapura itu rupanya banyak klub-klub drama. Saya nonton lah itu satu-satu. Terus juga audisi tiba-tiba dapat salah satu pemeran utama. Terus waktu pindah ke Swiss juga setiap tahun, sampai akhirnya saya waktu SMA kelas 3 itu saya produksi dan sutradara Guys and Dolls musical. Jadi saya buat sendiri. Jadi memang saya punya passion untuk teater, dan itu saya sampaikan ke orang tua di usia 14 tahun. Tapi ya biasalah orang tua, namanya juga apalagi orang tua Asia ya. Itu biasanya kalau bicara tentang dunia seni masih lumayan skeptis gitu. Kan. Jadi memang waktu masuk ke kuliah itu ibu saya titip, kalau bisa kamu di bidang lain dulu. Kamu nanti kalau sudah selesai, silahkan kamu bisa mendalami seni peran. Jadi waktu itu saya pilih University of Virginia bukan karena departemen dramanya, walaupun ada, dan saya memang akhirnya ngambil itu, tapi juga saya ambilnya justru dari segi sejarah. Saya sempat bilang sama ibu saya,
oke, ini saya ngambil ini istilahnya classical civilizations waktu itu. Jadi saya memang kayak apa ya? Sebenarnya bisa dikatakan Tomb Raider gitu karena saya belajar arkeologi, mirip. Arkeologi, antropologi gitu ya, mungkin tubuhnya aja nggak punya gitu. Tapi enggak, saya suka sekali dengan yang namanya sejarah kuno. Sampai saya juga guyon sama kawan-kawan ya. Di sana ngambilnya ya soal Yunani sama Romawi, soalnya kalau di sana nggak ada Majapahit gitu. Tapi kalau di sana ada Majapahit, pasti saya ngambil itu. Pasti gitu. belajar. Ya, jadi saya di sana ngambilnya classical civilization, satu classics berarti sastra Yunani dan Romawi, Alexander the Great itu juga salah satu yang saya dalami. Pompei gitu kan, Parthenon di Athens. Nah itu semua saya dalami dan juga dari segi seni. Jadi dramanya tetap saya ambil. Oke, menarik. Tapi saya di sana hanya 2,5 tahun. Karena akhirnya bagaimanapun juga gejolak yang namanya rebel ya tadi. Iya. Udah punya bakat gitu ya. Ya, jadi akhirnya saya karena selama saya di UVA pun juga akhirnya ya ke klub drama pun juga joinnya sampai 3 gitu. Shakespeare, terus musical, terus yang drama yang satu lagi. Jadi ya akhirnya pindah ngikut keluarga waktu itu, mereka pindah dari Swiss ke London dan saya masuk ke Screen Acting School di London. Oke. Sebelum akhirnya pulang ke Indonesia dan dapat peran Senja di Merah Putih. Peran Senja. Namanya Senja. Oke, itu film pertama. Iya. Tahun 2009. Oke. Terus kan lama di luar. Iya. Balik ke Indonesia itu perasaannya gimana? Gegar budaya. Culture shock, of course. Karena walaupun saya justru lebih lama di Indonesia kan sampai 12 tahun gitu kan. Benar. Tapi dan itu cuma Jakarta doang kan? Jakarta toh. Tapi waktu saya dibentuk karakternya dan istilahnya pemikiran dan ininya kan saya di luar negeri gitu. Critical thinkingnya waktu saya di luar negeri. Pasti. Sehingga waktu pulang ke Indonesia harus berhadapan dengan segala itu saking shocknya juga saking ikut shocknya itu. Jadi akhirnya padahal nggak dikenain loh, nggak langsung bener kaget ya. Iya kaget. Mejanya yang kaget. nggak saya waktu pulang dari luar negeri jujur culture shock. Saya bisa ngerti. Itu kan saking kencengnya ketawanya karena ngerti kan pasti. Ngerti. Jadi bingung ya, artinya adaptasinya lagi kan udah lama di luar, apalagi proses teenagernya kan di luar. Iya, betul. Sehingga pasti ada ini dong, pertentangan dong. Kok gini sih negara gue? Terus akhirnya kayaknya mau meresapi. Ya, lah iya dong. Pernah gitu. Terus kayaknya aduh kok gini-gini amat gitu ya. Terus ya nggak sampai gitu banget sih sebenarnya, nggak yang sampai kayak gini, nggak, lebih ke soal etos kerjanya. Apa sih etos kerja yang membuat Anda gregetan gitu? Ketika balik kaget dengan coba sejauh apa gitu? Misalnya gitu ya, kalau kita bicara profesionalisme, itu kan misalnya salah satunya disiplin waktu. Ya. Udah langsung kenal. Langsung gitu ngerti. Ya. Karena jam karet hanya ada di Indonesia. Enggak lah, sebenarnya di negara-negara lain ada. Tapi di Indonesia itu kan ya setahu saya setelah saya pulang ke sini kayaknya wow gitu loh maksudnya. Karena kalau kita bicara tentang disiplin waktu, itu kan cara kita bukan hanya profesionalisme tapi juga cara kita untuk menghormati orang lain. Iya. Don't waste our time kan istilahnya. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu kita is money. Sebagai seorang pengusaha pasti mengerti itu. Gitu kan. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau di luar negeri itu ya bekerja, artinya ya kalau misalkan sudah ada direction ya udah, nggak usah jangan komplain kayaknya. Di Indonesia tuh masih kayak semuanya bisa dinegosiasikan gitu loh. Udah Asia tambah Jawa. Nah, lengkap sudah lah. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya pekewo, sungkan. Ya betul ya, kurang begitu. Itu juga. Jadi pekewonya itu pun juga sangat berpengaruhnya dalam arti
kita mau mendisiplinkan kok kayaknya susah banget gitu. Jadi ada juga yang bukan hanya dari bawah ke atas, tapi yang dari atas pun juga. Jadi kalau kita mau bicara tentang pendisiplinan gitu, udah misalnya SP3 gitu, berarti kan udah di end gitu. Kayak susah banget. Itu culture shocknya kayak gitu. Iya, jadi hal-hal walaupun bisa dikatakan itu kecil, tapi sempat itu jadi culture shock karena saya sempat dianggap arogan, kan sempat dianggap dingin. Oh pasti. Karena bagi saya kita bisa berteman kalau di luar jam kerja, tapi kalau pas kita lagi kerja kerja. Nggak bisa sepertinya. Jadi itu butuh waktu untuk saya bisa beradaptasi. Itu berapa lama? Untungnya karena saya aktor, jadi saya harus harus menyesuaikan. Gitu. Walaupun harus jadi kayak chameleon gitu, tapi menyesuaikan diri pasti ada. Menarik. Jadi kayaknya sekarang kita semakin paham kalau di luar negeri saya beracross, mobil berhenti ya. Nah, kalau di sini kita was-was dulu. Was-was dulu ya. Jadi orang Indonesia tuh refleksnya hebat. Nah itulah kalau kita ngeliat positifnya ya. Positifnya gitu ya. Selalu ada positifnya. Kalau bahasa Jawanya untung. Jadi orang-orang Barat itu refleksnya kurang cepat karena semua by system. Sedangkan kalau di Indonesia kita punya refleks itu hebat loh. Untuk nggak mati. Oke, menarik. Ini kisahnya menarik banget. Oke, terus kok bisa langsung mendaftar jadi bintang film? Itu menjadi si Senja itu gimana ceritanya? Ya waktu itu jadi kebetulan ayah saya tertarik untuk membuat konten. Jadi bukan hanya film, ini kita bicara bahkan TV dan segala macam konten-konten yang nasionalis gitu kan. Sepertinya udah lama banget waktu itu tidak ada yang membicarakan atau temanya itu nasionalisme. Gitu kan. Jadi horor terus itu ya Indonesia ya. Biarin dia loh yang ngomong bukan saya. Enggak apa-apa, saya confirm. Jadi ya kita antara horor atau mirip-mirip kayak telenovela gitu kan. Jadi kami ayah saya bersama dengan rekan-rekannya waktu itu mau buat seperti itu. Nah, saya ikut audisi. Oh, harus ya? Produser harus ya? Ya audisinya ya ekspres tapi audisi. Ekspres tapi tetap audisi. Tetap audisi karena gimana pun juga akhirnya bahasa Indonesia masih lancar nggak sih waktu itu? Ya lumayan lah, walaupun ya rada-rada kayak anak Jaksel which is gitu. Enggak, tapi saya salah satu dan yang literally gitu ya. Literally. Enggak, tapi saya cukup bangga karena balik lagi Dragon Mom. Jadi dari segi bahwa kalau mau bicara bahasa Indonesia ya bahasanya yang baik dan benar. Iya dong. Jadi kalau ngomong sama temen ya lo gue dan which is nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi ngomong misalnya sama Mas Chandra, saya harus bisa jaga diri dulu. Iya. Tapi kalau sama putra negara nggak boleh which is. Harus literally. Sama dong. Oke, seru. Kemudian kalau kita bicara kembali ke langsung masuk ke jadi seorang bintang film setelah latih prosedur, tetap audisi, lancar. Audisi, ya, dan kebetulan peran Senja ini mungkin bisa dikatakan ditulisnya itu untuk saya. Oh, kenapa begitu? Jadi karena kan tadinya itu memang filmnya mungkin bisa all man ya. Namanya juga soal perjuangan kemerdekaan. Iya. Ya saya tentunya berharap gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya itu perannya hampir kayak Matahari. Kayak Matahari. Karena kan zaman perang ada sosok Matahari. Yang dimana dia sebenarnya adalah perempuan Melayu yang seperti prostitusi gitu kan. Tapi dia sebagai spy. Ya kan mata-mata. Nah, itu namanya Matahari. Sempat saya memberikan ide itu. Gitu loh, bukan berarti saya mau memerak, tapi kan menarik lah kalau kan itu orang tantangan. Dunia seni peran. Tantangan. Tapi rupanya mereka ambil ide, oh iya harus ada sosok perempuannya. Benar. Tapi mereka berubah dari yang tadinya itu Matahari menjadi pejuang kemerdekaan tapi yang perempuan. Jadi ini untuk mengangkat
cerita-cerita para veteran yang perempuan, karena sebenarnya pejuang kemerdekaan itu ada juga yang perempuan tapi jarang diangkat. Nah, akhirnya mereka tulis itu, mereka tanya saya bersedia atau tidak untuk memerankan itu. Padahal waktu itu saya udah dapat visa untuk bisa kerja di Inggris. Tapi karena balik lagi nasionalisme sudah ditanamkan sejak kecil, dapat peran once in a lifetime. Ini menarik, ini menarik. Akhirnya saya hangus lah istilahnya, sia-sialah visa yang itu sebenarnya lumayan mahal untuk bisa dapat, gitu kan? Nggak mudah untuk bisa dapat visa bekerja di sana. Yang ini visanya visa yang spesial karena visa khusus untuk misalnya bekerjanya itu entrepreneur gitu loh. Dan cocok dong di channel kita. Iya, dan dari segi seni gitu. Betul. Tapi akhirnya itu tidak saya gunakan karena ya saya melihat bahwa ada peran yang mungkin sekali seumur hidup gitu. Yang bisa. Jadi Mbak Sarah melewatkan peluang untuk ke Inggris waktu itu. Padahal itu sebenarnya juga peluang yang karena saya maybe it's your dream, maybe. Because karena waktu itu saya udah punya agen as an agent sebagai aktor. Saya udah ada agennya. Kerja di Inggris itu untuk bisa kerja. Nah, gini untuk kan audisi, untuk segala macam, bawa acting ke Hollywood, untuk acting. Mimpi masa kecil itu ya. Karena itu selalu yang saya pegang selama saya sampai lulus kuliah, sampai akhirnya ke sekolah khusus buat acting, untuk screen acting, dan saya pulang ke Indonesia pun juga awalnya untuk dapatkan visa itu gitu. Tapi akhirnya itu nggak saya ambil ya demi peran pejuang perempuan ini. Wah, kayaknya ada sesuatu yang hebat ini kalau menurut saya. Jadi tidak ada sebuah kebetulan ya. Dan ternyata perjuangannya itu bertema nasionalisme yang konon nggak laku banget di Indonesia ya, apalagi generasi sekarang. Ya sayangnya, tapi waktu itu kayaknya udah mulai ada ya. Jadi waktu Merah Putih trilogi ini keluar, pas itu di masa-masa baru mulai lagi ada gerakan kesadaran, karena kan istilahnya demokrasi kita masih cukup muda. Masih muda. Jadi waktu itu baru mulai ada gerakan gaung-gaungkan untuk yang generasi muda ini untuk aktif di politik, untuk ayo ikut kita, jangan tanyakan apa yang bangsa telah berikan kepadamu, tapi apa yang telah engkau berikan untuk bangsa ini. Kata-kata siapa itu ya? John F. Kennedy. Jadi itu selalu ditanamkan dan itu kenapa saya akhirnya masuk ke politik juga. Gitu. Jadi kita tadinya mau mengembangkan PH itu, tapi juga saya punya panggilan Tuhan kedua, yaitu anti-human trafficking, perdagangan orang. Dan sejak tahun 2009 saya jadi aktivis itu. Jadi sejak pas saya mendapatkan panggilan dan enlightenment tentang human trafficking itu setelah film Merah Putih pertama keluar. Kayaknya dapat inspirasi dari sono ya.